Saudara, sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni barat tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Di ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel cantik bersih aja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama, tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan kafe, semua tempat you lepak atau nongkrong, kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you lift the kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas. Takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay? And when it comes to shopping, girl, when it comes to baju raya, let's just be honest. Here is better than Malaysia. I orang Malaysia, I love Malaysia, but let's just be honest. Let's just And the issue with apa yang dia complain tu is because dia pergi Tamrin Mall, I think dia pergi Tamrin City Mall, and dia disappointed. But girl, you pergi tempat yang macam orang biasa-biasa. If you want that kind of like atas luxury baju kurung ataupun baju raya, then you go to Sarina Mall. I personally prefer Sarina Mall sebab dia punya craftsmanship tu macam haute couture. Harga dia pun memanglah lagi mahal, tapi berbandingkan dengan what you pay in Malaysia, here is just so much cheaper. You can fight me on that. The last thing yang Rena nak sentuh is the food here. I'm going to be honest, the food here is bomb. I don't care what you guys say. In the end of the day, yes, Malaysia is a food heaven, but Indonesia comes really, really close. Diorang punya kedai tu, majority of it, if it's a restaurant, diorang very aesthetic. This is something yang korang kena datang, and siapa yang dah biasa pergi Jakarta, diorang akan faham. So if you want to get the same ambience in Malaysia dengan nice aesthetic Instagrammable place, you're going to pay double. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah Warteg ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience je, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat, girl. Memang kau mendapat. Tu masalah kau sekarang.
Gue greget banget. Dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta ya, District 8. Nah, di situ mall campuran kayak art gallery. Daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah, kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab, bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta, ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga. Tak ada masalah. Gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada. Ya, jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi. Dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya.